warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 TPSM. Seperti biasa setiap hari Kamis berjumpa lagi dengan Pak Rosa di sini dalam mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor yang materinya masih sama, yaitu tentang sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang cakram. Nah, kali ini kita masih akan terus melanjutkan pembahasan tentang komponen-komponen sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Yang pada penjelasan kali ini Pak Rosa akan menjelaskan tentang kaliper set. Jadi ya, maksud dari kaliper set ini adalah, yang Pak Rosa maksudkan adalah ini. Jadi kaliper ini yang gambarnya kuning ini, yang ditampilkan di gambar ini. Nah, dan bagian-bagian yang ada di dalamnya kan ada banyak gitu ya. Ada pistonnya gitu ya, ada kampasnya, terus ini ada nipple bleednya dan lain sebagainya. Lah itu nanti semuanya akan kita bahas. Makanya kan Pak Rosak sebutnya dengan sebutan kaliper set. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang seperti tadi Pak Rosak sebutkan. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagian-bagian dari yang ada di dalam kaliper itu. Yang pertama adalah kaliper bracket, yang kedua adalah brake kaliper atau kalipernya itu sendiri, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah piston, yang keempat adalah piston seal, yang kelima adalah kampas rem, dan yang keenam adalah nipple bleed. Seperti itu ya. Jadi ini bukan bagian dari kaliper, tapi intinya yang lokasinya itu bareng dengan kaliper. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini bukan bagian dari kaliper, tapi Pak Rosa menyebutnya biar gampang set kaliper. Jadi isinya tadi satu kaliper bracket, yang kedua adalah kalipernya itu sendiri atau brake kaliper, yang ketiga adalah piston, yang keempat adalah piston steel, yang kelima adalah kampas rem, dan yang keenam adalah nipple bleed, gitu ya. Nah, langsung saja kita ke komponen yang pertama, yaitu kaliper bracket. Nah, kaliper bracket ini merupakan pemegang daripada kaliper rem, seperti itu ya. Jadi kalipernya itu biar tidak bergeser kemana-mana ataupun biar tidak meloncat ataupun tidak lepas gitu ya ketika terjadi pengereman, itu makanya harus ada pemegangnya. Nah, pemegangnya ini namanya kaliper bracket, seperti itu ya. Yang seperti kita sendiri kan tahu bahwa yang namanya proses pengereman itu kan menghasilkan gaya yang besar sekali, gaya geseknya besar sekali, otomatis kan butuh sebuah pemegang agar kalipernya tidak loncat gitu ya, tidak terpental, istilahnya seperti itu. Nah, ini kalau kaliper bracket ini terpasang kalau yang di bagian depan itu terpasang di shock breaker, di shock absorber gitu ya, yang panjang itu. Nah, kalau yang di belakang terpasang di swing arm. Tapi juga ada beberapa sepeda motor yang tidak memakai kaliper bracket, jadi di kalipernya itu sudah ada dudukan baut-bautnya yang nanti akan langsung terpasang ke entah itu shock breaker ataupun ke swing arm-nya. Seperti itu ya. Nah, ini pertama tentang kaliper bracket. Inti dari kaliper bracket adalah pemegangnya kaliper, gitu ya. Nah, yang kedua adalah brake kaliper atau kalipernya itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya fungsi kaliper ini hampir sama dengan master cylinder gitu ya. Nah, kalau master cylinder itu ibaratnya kan meneruskan tekanan dari handle rem yang nanti diteruskan piston. Nah, piston nanti akan menekan minyak rem. Nah, sehingga tekanannya itu akan diteruskan ke kaliper. Nah, kalau kaliper ini itu fungsinya itu adalah mengubah tekanan hidrolik yang tadi dari master cylinder. Jadi tekanannya dari master cylinder lalu menuju ke kaliper gitu ya. Jadi mengubah tekanan hidrolik daripada minyak rem yang didapat dari piston yang master cylinder lalu diubah menjadi energi gerak dalam bentuk tekanan gitu ya. Jadi dari master cylinder dapat tekanan lah ke kaliper. Nah, kaliper nanti menerima tekanannya lalu meneruskannya. Kalau tadi ditekan oleh piston, yang bawah juga nanti akan ada
pistonnya gitu ya. Jadi intinya fungsinya hampir sama dengan master cylinder, yaitu mengubah tekanan hidrolik yang didapat dari piston menjadi energi gerak dalam bentuk tekanan. Nah, untuk kaliper ini sendiri itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah fixed caliper, yang kedua adalah floating caliper. Nah, kita telah satu-satu. Nah, kita bisa melihat di bagian yang fixed caliper ini, itu ciri-cirinya adalah memiliki sepasang piston. Jadi ini cakramnya, nah, atau yang di sini tulisannya rotor, gitu ya. Nah, ini kan cakramnya ini. Nah, cakram ini diapit oleh dua buah piston. Jadi di kanan dan di kirinya si cakram itu terdapat piston, gitu ya. Jadi misalkan saja ini cakram, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini ada piston, di sini juga ada piston. Itu ciri-cirinya. Jadi nanti ketika ngerem, si cakram ini akan dijepit oleh dua piston. Nah, itu jalan bareng nanti. Nah, dan si kalipernya itu diam, jadi nggak bergerak. Jadi yang bergerak nanti pistonnya, terus nanti otomatis si cakramnya dijepit, akhirnya rodanya pun berhenti karena cakram kan terhubung dengan roda. Nah, seperti itu ya. Itu ciri-cirinya si fixed caliper. Jadi apa namanya, pistonnya berpasangan, kanan kiri ada, gitu ya. Nah, kalau di sepeda motor misalnya aja pistonnya kok double piston, berarti nanti akan ada 4 piston, gitu ya, karena satu pistonnya kan berpasangan kanan kiri. Nah, kalau di apa namanya, di sepeda motor itu pistonnya double, berarti kan nanti ada 2 pasang, alias pistonnya nanti jadi 4. Seperti itu ya. Itu ciri-ciri yang fixed caliper. Nah, sekarang yang floating caliper. Nah, yang bagian yang berwarna biru ini namanya pistonnya, gitu ya. Nah, dibagi ciri-cirinya yang floating caliper itu adalah pistonnya jumlahnya cuma 1, gitu ya. Jadi kalau ini cakram, nah pistonnya hanya di salah satu sisinya. Kalau kampasnya tetap 2, nah cuma pistonnya cuma 1. Nah, ini kalian bisa lihat di gambar, kalau misalnya aja pistonnya ini menekan kampas, lalu kampasnya nempel ke cakram, gitu ya, maka otomatis nanti yang kalipernya yang di sebelah sini itu kan akan terdorong ke kiri, gitu ya. Jadi nanti ibaratnya seperti ini cakramnya, lalu ini piston yang 1, gitu ya, karena di sana nggak ada pistonnya. Jadi ketika ini piston tertekan dan nempel, kampasnya nempel, otomatis dia kan sudah mentok, nggak bisa menekan kemana-mana nanti cairannya, minyak remnya. Akhirnya kan cairannya akan berbalik mendorong kaliper yang di sebelah sini, rumah kalipernya ya, kedorong ke sini, otomatis kaliper yang di atasnya sini itu akan tertarik ke sini dan akhirnya ikut menjepit si cakramnya. Jadi nanti modelnya ini yang pistonnya nempel dulu, baru yang di kampas yang di sebelah sininya akan terdorong ke sini mengikuti. Itu yang untuk floating caliper, gitu ya. Jadi ciri-cirinya yang floating caliper itu pistonnya hanya satu sisi saja beradanya, tidak di dua sisi seperti yang fixed caliper tadi. Jadi misalnya aja kalau tipe kalipernya itu single piston, berarti pistonnya cuma 1. Kalau tipenya double piston, berarti nanti pistonnya cuma 2. Beda dengan yang fixed caliper tadi yang karena berpasangan, jadi nanti dikalikan 2 jumlah pistonnya. Seperti itu ya. Itu tentang brake caliper yang fungsinya tadi adalah meluruskan tekanan. Seperti itu fungsinya. Nah, kalau kalian masih bingung kaliper itu yang mana, kaliper itu kalau di sepeda motor yang berada di roda depan, yang biasanya warnanya gold atau kuning, ada juga yang berwarna hitam, yang jendul itu, gitu ya, yang di dekat cakram itu kaliper, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam
ke dalam-dalamnya lagi. Nah, yang selanjutnya adalah part berikutnya adalah piston, gitu ya. Nah, piston ini kalau bisa kalian lihat itu yang bagian ini. Nah, kalian lihat di gambar di samping ini yang bunder-bunder ini namanya piston, gitu ya. Nah, jadi ini kebetulan modelnya yang double piston, jadi pistonnya ada dua. Nah, tapi di samping sininya tidak ada pistonnya lagi, berarti tipenya tipe, ya benar, tipenya tipe floating. Karena apa? Di pistonnya hanya berada di satu sisi, di sisi lainnya itu tidak ada pistonnya, berarti ini tipenya tipe floating. Nah, kalau secara gambar kita lihat gambar yang tadi, piston kalau yang di gambar tadi pistonnya berarti yang ini. Nah, ini pistonnya. Seperti itu ya. Nah, fungsi piston itu adalah menerima tekanan minyak rem dari master cylinder, gitu ya. Jadi seperti yang tak ceritakan tadi, kita ngerem, nah pistonnya master cylinder nanti menekan, nah itu tekanan remnya itu nanti akan diteruskan sampai ke kaliper. Nah, dari kaliper nanti akan diteruskan ke pistonnya bawah ini, gitu ya. Jadi menerima tekanan, nah nanti meneruskan ke kampas. Nah, seperti itu tekanan yang tadi dari atas itu, terus dari master cylinder lalu ke kaliper lalu ke piston, baru nanti piston ke kampas. Kampas nanti nempel ataupun jepit ke cakramnya, gitu ya. Nah, seperti yang tadi Pak jelaskan, Pak Parso sudah singgung bahwa jenisnya piston itu nanti ada dua. Yang pertama adalah double piston atau pistonnya dua, yang ini, gitu ya. Yang kedua jenisnya adalah single piston atau pistonnya cuma satu. Nah, kalian pasti sering menjumpai kan ya, rem cakram sepeda motor kok kadang bendul-bendulannya gini cuma satu, ada juga yang bendul-bendulannya ini ada dua kayak angka 8, gitu ya. Yang satunya kayak angka 0, yang satunya kayak angka 8. Yang kayak angka 8 ini berarti double piston, yang kayak angka 0 ini berarti satu piston. Nah, yang kayak angka 8 ini kalau dibongkar itu bentuknya seperti ini, pistonnya ada dua, gitu ya. Nah, yang bentuknya 0 berarti pistonnya cuma satu, ada satu, ini seperti ini, gitu ya. Nah, kalau yang double piston itu kelebihannya itu adalah performa pengeremannya memang lebih baik, gitu ya. Karena apa? Karena kan pistonnya dua, otomatis kan ketika ngerem itu ada dua piston yang bekerja. Nah, kalau yang single piston itu memang daya pengeremannya itu tidak lebih baik daripada si double piston, tapi keunggulannya adalah di cost produksinya yang lebih rendah. Intinya biaya produksi lebih rendah. Untuk memproduksi tipe kaliper yang single piston itu otomatis biayanya lebih murah. Namun tidak berarti bahwa yang single piston ini tidak bagus ataupun tidak layak pakai, tidak, gitu ya. Karena biasanya yang single piston ini ukuran pistonnya lebih besar daripada yang double piston, gitu ya. Jadi apa namanya, kita bisa lihat ya, lingkarannya yang di double piston ini, satu lingkarannya ini atau satu pistonnya ini kalau dibandingkan dengan satu pistonnya yang single piston, ini lebih besar daripada ini, gitu ya. Nah, jadi walaupun ini single piston tetap performanya baik. Cuma memang biasanya yang single piston ini dipakai untuk kendaraan sepeda motor yang maksimal cc-nya itu 150 cc, gitu ya. 150 cc ke bawah. Nah, yang 150 cc ke atas itu biasanya pakainya yang double piston, seperti itu ya. Nah, itu jadi, dan juga apa namanya, yang namanya pabrikan ketika mau mengeluarkan sebuah produk kan pastinya tidak asal dikeluarkan, tapi kan pasti semuanya akan diuji coba. Nah, begitu juga dengan yang single piston ini, yang kalau tadi Pak Rozak bilang performanya tidak lebih baik dari yang double piston, itu bukan berarti tidak layak ataupun tidak baik, tetap bagus dipakai. Karena apa? Pabrikan ketika mau mengeluarkan produk pasti kan diuji. Nah, jadi kalian kalau sepeda motornya single piston, misalnya aja contohnya
Vario 150 yang terbaru itu kan single piston. Jangan takut, wah kok ngeremnya belum atau apa. Enggak, itu tetap bagus gitu ya, karena sudah disesuaikan dengan performa mesin tentunya gitu ya. Nah terus sumber Pak Rozak bilang mengatakan performa pengeremannya lebih baik, ini Pak Rozak berani menuliskan ini karena setelah membaca artikelnya dari gridauto.com yang mewawancarai salah satu orang dari Nissin. Nissin itu kan produsen rem gitu ya, produsen kaliper rem. Itu juga mengatakan bahwa yang double piston memang performanya atau daya pengereman yang dihasilkan itu jauh lebih baik daripada yang single piston gitu ya. Dan juga Pak Rozak pernah membaca jurnal dari Robi lupa Pak Rozak punya, nanti akan Pak Rozak tuliskan. Jadi dari Universitas Negeri Padang yang di jurnalnya itu berkesimpulan bahwa memang yang double piston ini memiliki jarak pengereman yang lebih pendek dan waktu pengereman yang lebih pendek juga dibandingkan dengan yang single piston. Itu artinya kan berarti yang double piston juga itu memiliki daya pengereman yang lebih baik daripada yang single piston. Seperti itu ya. Itu adalah penjelasan Pak Rozak mengenai piston. Nah selanjutnya adalah piston seal gitu ya. Nah piston seal ini bergunanya adalah untuk mencegah kebocoran minyak rem yang terdapat pada brake caliper. Kita tahu sendiri bahwa ketika sebuah sistem itu bekerja dengan hidrolik atau dengan cairan gitu ya, otomatis kita harus memastikan sistem itu benar-benar tertutup gitu ya, tidak ada kebocoran. Agar apa? Agar nanti tekanannya antara bagian input dengan bagian output itu sama gitu ya, agar hukum Pascalnya bisa ibaratnya benar-benar teraplikasikan, benar-benar terimplementasikan gitu ya. Jadi agar tekanannya antara posisi input dan output itu harus sama gitu ya, antara yang bagian atas master cylinder dengan yang bagian bawah kaliper itu tetap sama tekanannya, kita harus memastikan bahwa tidak ada kebocoran pada cairan di dalam sistem. Nah untuk mencegah adanya kebocoran ini, itu di bagian pistonnya itu diberikan piston seal gitu ya. Nah fungsinya kan tadi untuk mencegah kebocoran. Bahannya itu dari karet. Agar apa? Agar fleksibel. Karena pistonnya kan bagiannya bergerak terus gitu ya. Kalau ini dibikin pakai besi, lama-lama nanti aus. Nah makanya dibikinnya pakai karet agar fleksibel. Untuk apa? Untuk mengimbangi gerakan daripada piston yang terus bergerak. Karena kan ketika kita ngerem, piston bergerak, kita remnya lepas, pistonnya balik gitu ya, bolak-balik terus. Nah makanya pistonnya sealnya dibuat dari bahan karet agar fleksibel dan bisa menahan agar cairannya tidak bocor. Berlanjut ke komponen selanjutnya, yaitu kampas rem atau bahasa Inggrisnya pads gitu ya. Nah kampas rem ini kalian pasti sudah tahu semua. Gunanya adalah untuk menjepit ataupun menahan putaran piringan atau cakram gitu ya saat motor melaju ataupun berjalan gitu ya. Jadi kalau tadi yang menekan itu tugasnya si piston, nah si kampas itu tugasnya adalah yang bagian menjepitnya. Jadi kampas itu didorong nanti sama si piston, nah sama yang satunya yang didorong kaliper yang ketarik. Kalau yang floating, kalau yang fix berarti dua-duanya kampas itu didorong sama si piston gitu ya. Jadi yang dorong piston, tapi yang adu langsung, yang ketemu langsung dengan cakram itu adalah kampasnya ini. Seperti itu ya. Jadi tugasnya jepit si cakram. Nah, cuma kan dia tidak bisa bergerak sendiri, memang harus ada dorongan daripada pistonnya. Seperti itu ya. Nah, kalau bahan daripada kampas ini itu dibuat dari 3 jenis. Yang pertama adalah organik, yang kedua semi metalik, dan yang ketiga adalah keramik. Nah kita bahas satu persatu. Untuk yang organik ini bahannya kombinasi dari karet, kaca, karbon, resin, dan lain sebagainya.
Nah, ciri-cirinya dari yang bahan organik ini itu adalah kampasnya itu lunak, gitu ya. Sifatnya lunak. Nah, karena lunak, otomatis kita tahu sendiri pasti akan cepat haus, gitu ya. Nah, cuma keuntungannya adalah kalau kita menggunakan kampas yang dengan bahan organik, itu adalah cakram kita awet, gitu ya. Cakramnya kan tidak haus, karena apa? Yang mudah haus justru si kampasnya, gitu ya. Jadi kampas yang model organik ini itu adalah kampas yang biasa sering kalian lihat selama ini, gitu ya, yang biasa kita pakai, yang sering kita pakai atau yang sering kita beli biasanya itu adalah yang kampas jenis organik ini, gitu ya. Kalian kan juga bisa menganalisa sendiri ketika kalian punya sepeda motor, itu mana yang lebih sering kalian ganti, cakramnya atau kampasnya? Pasti kan kampasnya, gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena kampasnya memakai bahan organik yang memiliki sifat lunak, jadi memang cepat aus, seperti itu ya. Nah, ini kalau yang jenis organik ini memang banyak dipakai untuk kendaraan-kendaraan yang biasa kita lihat, yang dengan cc-nya apa namanya, cc standar penggunaan di masyarakat lah, tidak untuk balapan, tidak untuk motor besar, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang semi metalik, gitu ya. Nah, ini bahan dasarnya adalah bahan sintetis organik yang dicampur dengan bahan campuran metal, gitu ya. Nah, karena ada campuran metal, gitu ya, atau besinya itu, logamnya, otomatis kampas yang bahan ini itu cenderung lebih awet, gitu ya, karena ada bahan campuran metalnya, gitu ya. Nah, cuma memang ini nanti apa namanya, antara walaupun nanti kampas dan cakramnya itu tetap akan lebih habis kampas dulu, tapi kampas yang model ini, yang jenis bahan ini itu akan jauh lebih awet dibandingkan dengan yang organik, gitu ya. Nah, kalau ini biasanya dipakai untuk motor-motor besar, gitu ya, untuk motor apa namanya, cc yang tinggi, seperti itu. Nah, yang bahan ketiga itu adalah yang bahan keramik. Nah, ini yang bahan paling jos ibaratnya, yang paling awet. Dia juga karena keramik bisa menyerap panas, gitu ya. Nah, dan kalau keramik ini biasa dipakai untuk kendaraan-kendaraan supercar, misal, terus kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk apa namanya, perlombaan yang apa namanya, yang lama, ibaratnya seperti itu, kayak misalnya aja Formula One, gitu ya, atau mungkin balapan NASCAR, gitu ya, ataupun mungkin MotoGP, gitu ya, karena kan dia harus muteri berlap-lap, gitu ya, berputaran-putaran yang lama. Nah, untuk yang model seperti itu biasanya kampasnya menggunakan yang bahan keramik, seperti itu ya. Jadi tingkatan levelnya ibaratnya organik, semi metalik, keramik, gitu ya. Nah, tapi kalau walaupun keramik ini bagus, tapi yang bahan keramik ini tidak dianjurkan untuk kita pakai di motor-motor standar kita, gitu ya. Misalnya aja kita punya motor Honda Beat, terus kita ganti pakai keramik, itu tidak perlu, gitu ya. Karena selain memang harganya yang kampas jenis keramik ini mahal, juga kampas jenis keramik ini kalau dipakai untuk kendaraan-kendaraan yang perkotaan seperti itu, kayak seperti tadi Beat, Vario, itu nanti dia akan susah mencapai suhu operasional yang optimal, gitu ya. Maka dari itu tidak perlu motor Beat kalian, motor Vario kalian, atau motor yang sejenisnya itu diganti dengan kampas yang berbahan keramik, gitu ya. Selanjutnya adalah nipple blade, gitu ya. Nipple blade, bukan blade. Nah, nipple blade ini tugasnya adalah membuang kandungan udara yang tidak sengaja terbawa ke dalam sistem remnya, gitu ya. Nah, jadi kalau istilahnya itu harus membleeding atau membuang angin pada sistem. Nah, buang anginnya lewat apa namanya, baut ini, gitu ya, namanya baut nipple. Nah, kenapa kok bisa ada angin di dalam sistem, gitu ya? Karena misalnya aja kita ingin membongkar sistem rem, otomatis ketika kita akan membongkar sistem rem itu kan kita harus menguras minyak remnya dulu.
Nah, setelah kita kuras baru kita bongkar semua, mungkin ada pemeliharaan, dibersihkan semuanya. Nah, setelah mau kita pasang, otomatis kan kita nanti akan mengisi minyak rem dari atas gitu ya, dari tangki reservoirnya. Nah, ketika kita mengisi, pasti kan akan ada udara-udara yang ikut masuk. Nah, udara itu harus kita buang. Kenapa harus kita buang? Nah, bayangkan kalau misal di dalam selang-selangnya itu, selang-selang rem itu banyak udaranya. Dan udara kan memiliki sifat yang berbeda dengan cairan. Kalau cairan itu tidak bisa dimanfaatkan, kalau udara bisa dimanfaatkan. Nah, ini dengan adanya sifat kayak gini, ini berbahaya nanti bagi sepeda motor. Kalau tidak dikeluarkan itu anginnya. Misalnya aja ada angin di sistem rem kita. Nah, kita naik motor, kita ngerem. Nah, karena udaranya bisa dimanfaatkan, maka cairan fluidanya itu akan memanfaatkan udaranya dok. Nah, sedangkan silindernya, pistonnya nanti tidak akan bergerak, tidak ngerem. Dan nanti remnya bisa blong. Bahaya kan ya? Nah, maka dari itu harus dibuang anginnya melalui proses bleeding melalui nipple bleed. Caranya bagaimana? Nanti akan Pak Rusak jelaskan di video selanjutnya. Tapi karena ini hanya pengenalan komponen, Pak Rozak tidak akan menjelaskan cara membleeding. Seperti itu ya. Ya, demikian penjelasan tentang komponen-komponen sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Yang pada penjelasan kali ini Pak Rozak menjelaskan tentang komponen-komponen yang berada di kaliper. Makanya tadi Pak Rozak sebutnya kaliper set yang ada 6 tadi gitu ya. Yang pertama kaliper bracket, yang kedua kalipernya itu sendiri atau brake caliper, yang ketiga adalah piston, terus piston seal, nipple bleed, dan satunya kampas. Hampir lupa ini Pak Rozak gitu ya. 6 komponen itu sudah Pak Rozak jelaskan. Masih ada komponen yang masih belum Pak Rozak jelaskan lebih lanjut di sistem rem hidrolik ini yang akan Pak Rozak jelaskan di minggu depan gitu ya. Tapi untuk pertemuan kali ini cukup 6 komponen itu dulu saja gitu ya. Kalau masih kalian belum paham silahkan tulis di kolom komentar, bisa ditanyakan, atau mungkin kalian ingin menambahi, karena pasti Pak Rozak yakin penjelasan Pak Rozak ini masih kurang lengkap gitu ya. Nah, mari kita belajar bersama, kita sharing bersama demi kemajuan dunia otomotif di dunia pendidikan ataupun di negara kita Indonesia ini gitu ya. Nah, sebelum pamit Pak Rozak akan mengingatkan lagi, jangan lupa jaga kebersihan, sering cuci tangan, pakailah masker kalau keluar rumah gitu ya, agar kita bisa terus ikut berpartisipasi dalam gerakan mencegah penyebaran virus corona gitu ya. Nah, jadi upaya kita dalam mendukung pemerintah adalah salah satunya dengan menjalankan protokol COVID seperti itu gitu ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini bagi yang belum gitu ya. Bunyikan juga loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel SMK Negeri 7 Kendal ini gitu ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.